Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan beberapa rumus dan juga tips menggunakan Microsoft Excel. Mari simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Jadi di sini telah terdapat data-data dari nilai suatu kelas, di mana di sini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu ada Penjaskes, ada Pendidikan Kewarganegaraan, dan juga Matematika, di mana di sini nilai telah terisi untuk setiap pelajar atau setiap peserta. Di sini kita akan menggunakan rumus penjumlahan pada bagian kolom total, yaitu dengan menggunakan rumus dari Microsoft Excel, yaitu sama dengan sum, kemudian kita tekan tab, dan lalu kita drag atau kita pilih semua nilai setiap peserta. Lalu kita tekan enter, maka dia akan secara otomatis menghitung jumlah dari 3 nilai setiap peserta. Kemudian untuk menerapkan rumus sum ini ke seluruh pelajar atau peserta, kita dapat mengarahkan kursor ke bagian kanan bawah sel hingga muncul tanda plus seperti ini, lalu kita klik kiri 2 kali pada mouse. Maka dia secara otomatis akan menghitung seluruh jumlah nilai dari setiap pelajar. Kemudian kita lanjut ke rata-rata. Pada Excel kita dapat menggunakan rumus sama dengan average. Kita tab, kemudian kita pilih kembali nilai dari setiap pesertanya, lalu kita tekan enter. Nah, di sini secara otomatis juga akan menghitung nilai rata-rata dari setiap peserta atau pelajar. Kemudian kita arahkan ke kanan bawah sel hingga muncul tanda plus seperti ini, lalu kita klik kiri 2 kali pada mouse. Nanti secara otomatis akan menghitung semua nilai rata-rata dari setiap pelajar. Kemudian kita lanjut ke status. Status ini menyatakan lulus atau tidaknya setiap pelajar, di mana kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata setiap pelajar. Jika nilai berada di kisaran 70 sampai 100 akan dianggap lulus, dan jika di bawah 70 akan dianggap tidak lulus. Kita dapat menggunakan rumus if. Nah, itu merupakan seleksi kondisi, di mana kita dapat mengetikkan sama dengan if, kemudian kita tekan tab, kemudian kita pilih nilai rata-ratanya, kondisi di mana jika nilai lebih dari sama dengan 70, titik koma yang akan menyatakan maka pernyataannya ialah lulus. Kemudian untuk lawannya, jika nilai di bawah 70, kita dapat mengetikkan tanda titik koma, kemudian kita petik lagi dengan keterangan tidak lulus. Lalu kita enter. Maka dia akan secara otomatis menentukan tiap pelajar yang mana lulus atau tidak berdasarkan nilai rata-ratanya. Untuk menerapkan ke seluruh pelajar sama seperti tadi, kita arahkan kursor ke bagian kanan bawah sel hingga muncul tanda plus seperti ini, lalu kita klik kiri 2 kali pada mouse. Nah, maka di sini akan secara otomatis menentukan status dari setiap pelajar, di mana di sini terdapat 3 pelajar yang tidak lulus. Oke, selanjutnya kita akan menentukan banyak jumlah peserta. Banyak jumlah peserta kita dapat menggunakan rumus count, yaitu dengan mengetikkan sama dengan count. Kemudian kita pilih setiap nilai yang ada di kolom Penjaskes misalnya. Nah, kita tekan enter. Di sini akan menghitung jumlah 10. Tapi jika kita menggunakan rumus count ini untuk kolom atau sel yang hanya memiliki teks, dia tidak akan menghitung jumlahnya, yaitu 0. Kenapa begitu? Karena rumus count ini hanya dapat digunakan untuk sel yang memiliki nilai angka. Oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan sel yang hanya memiliki teks, kita tambahkan, setelah count kita tambahkan huruf A. Maka dia akan dapat menghitung jumlah pelajar yang ada dalam satu kelas. Kemudian kita lanjut ke nilai rata-rata tertinggi, di mana kita dapat menggunakan rumus sama dengan max. Kita tab, kemudian kita pilih semua nilai rata-rata, dan lalu kita tekan enter. Maka dia secara otomatis akan menentukan nilai rata-rata tertinggi pada kelas tersebut. Kemudian kita lanjut ke nilai rata-rata terendah dengan mengetikkan sama dengan min. Kemudian kita tab kembali dan pilih semua nilai rata-rata yang ada, kemudian kita akan enter. Maka dia secara otomatis akan menentukan nilai rata-rata tertanda dari kelas tersebut. Oke, jadi di sini kita sudah mempelajari 6 rumus yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama ialah sum, yaitu berupa total. Yang kedua adalah average, yang merupakan nilai rata-rata. Kemudian ada if untuk seleksi kondisi. Kemudian ada count untuk menghitung. Kemudian ada max untuk mencari nilai tertinggi, dan juga min untuk mencari nilai terendah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tips-tips dalam Microsoft Excel. Ini adalah tips yang pertama, yaitu cara memisahkan nama depan dan juga nama belakang. Untuk cara cepatnya, kita akan mengetikkan terlebih dahulu nama depan dan nama belakang untuk peserta yang pertama, yaitu nama depannya Ahmad dan juga nama belakangnya Nur.
Selain menggunakan kursor seperti ini, kita juga dapat mengarahkan ke sel di bawahnya dengan menekan tombol Ctrl E. Kemudian dia secara otomatis akan menyamakan format yang ada di atasnya, sehingga nama depan dan nama belakang akan terpisah hingga kolom terakhir. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua yaitu cara menentukan grade suatu nilai, dimana jika nilai 57, dia akan menentukan grade-nya yaitu D. Caranya gampang, kita ketikkan sama dengan lookup, kita tab, kemudian kita pilih nilainya, lalu kita tekan titik koma, kemudian kita pilih seluruh nilainya, dan jangan lupa tekan F4. Kalau titik koma kembali, lalu kita blok semua grade-nya dan tekan F4 juga, kemudian kita enter. Maka dia secara otomatis akan menentukan grade dari nilai-nilai yang ada. Sama seperti tadi, kita arahkan kursor ke bagian kanan bawah sel hingga muncul tanda plus seperti ini, dan lalu kita seperti ini, lalu kita klik kiri 2 kali pada mouse. Maka dia secara otomatis akan menentukan grade untuk setiap peserta yang ada. Oke, selanjutnya tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu cara menentukan usia saat ini. Caranya gampang, pada sel usia saat ini kita tambahkan rumus sama dengan int, kemudian kita buka kurung, today, ini tutup kurung, kita kurangkan dengan tanggal lahir kita, lalu kita tutup kurung dan kita bagi dengan 365 atau jumlah hari dalam 1 tahun, lalu kita tekan enter. Maka dia secara otomatis akan menentukan usia kita saat ini. Lalu kita arahkan mouse ke bagian kanan bawah sel dan kita klik kiri 2 kali. Dan dia akan menghitung semua usia yang ada. Begitu untuk cara menghitung usia. Kemudian kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu membuat titik 2 yang rapi. Nah, untuk membuat titik 2 yang rapi, kita hapus terlebih dahulu titik 2 yang telah kita buat secara manual. Karena ada cara mudah untuk mengerjakan ini. Kita blok semua sel yang kita ingin beri tanda titik 2 yang rapi. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih format cell. Setelah kita klik format cell, kemudian kita akan ke bagian custom. Di bagian general ini akan kita ganti menjadi add, spasi, bintang atau asterik, kemudian spasi, petik 2, tanda titik koma, dan petik 2 kembali. Lalu kita tekan OK. Dan tanda titik 2 pun sudah jadi rapi. Begitulah cara cepatnya. Kemudian kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu cara mengubah angka Latin ke angka Romawi. Ini gampang banget. Jadi kepada sel angka Romawi, kita masukkan rumus sama dengan Roman. Kemudian kita pilih bloknya atau sel yang angka kita ubah ke angka Romawi. Kemudian tekan titik koma dan pilih. Di sini ada 5 pilihan, kita pilih saja 1. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini dia secara otomatis akan mengubah angka Latin menjadi angka Romawi. Sama seperti tadi, kita arahkan mouse ke bagian kanan bawah sel hingga muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita klik kiri 2 kali pada mouse. Dia akan secara otomatis mengubah semua angka Latin menjadi angka Romawi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tips yang ke-6. Di tips ke-6 ini kita akan menghapus sel yang kosong. Di sini terdapat beberapa sel yang kosong. Ada cara cepatnya, itu kita blok seluruh sel yang ada. Kemudian kita tekan F5 pada keyboard. Kita tekan F5, kita pilih special. Kemudian pilih blank, di mana blank ini akan menyeleksi semua sel yang tidak memiliki nilai atau kosong. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian dia akan menyeleksi yang sel-sel yang kosong. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih delete. Pas pilih delete ini kita akan memilih shift cells up, yang mana dia akan menghapus sel ke atas. Kemudian kita klik OK. Nah, dan sel yang kosong pun telah terhapus. Lanjut ke tips yang ke-7. Tips yang ke-7 ialah mengubah tanda hubung menjadi tanda titik. Di mana di sini tanda hubung digunakan untuk nomor induk yang akan kita ubah menjadi tanda titik. Caranya gampang, kita tekan tombol Ctrl H pada keyboard. Setelah itu kita akan mencari tanda hubung yang akan kita replace atau kita gantikan dengan tanda titik. Setelah itu kita tekan replace all, di mana dia akan mengganti seluruh tanda hubung menjadi tanda titik. Tekan, maka akan ada keterangan organ itu telah mengganti sebanyak 46 tanda hubung. Kita tekan OK dan kita close, maka tanda hubung pun telah menjadi tanda titik semua. Baik, berikutnya kita lanjut ke tips yang ke-8, yaitu cara mengubah nama menjadi upper, proper, dan lower. Untuk yang belum tahu, upper merupakan
rumus dalam Microsoft Excel untuk mengubah teks menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Untuk proper, dia hanya akan mengubah bagian depan atau setiap pembuka kata dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk lower ialah akan mengubah suatu teks menjadi huruf kecil semua. Untuk rumusnya pada upper, kita tekan sama dengan upper dan kita tab. Kemudian kita pilih kolomnya, kemudian kita tekan enter. Maka secara otomatis dia akan mengubah yang awalnya hanya depannya saja akan menjadi huruf besar semua. Kemudian pada proper kita tekan sama dengan proper, kemudian kita tab, kemudian kita pilih kembali kolomnya dan kita enter. Dan untuk lower sama dengan lower, kita pilih kolomnya dan juga kita tekan enter. Sama seperti tadi, kita arahkan mouse tekan bawah sel dan kita klik kiri 2 kali pada mouse. Maka dia secara otomatis akan mengubah semua kolom nama ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.